Pengenalan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Bayu Anasuya dari kelompok 12. Saya dan rekan-rekan saya ingin mempresentasikan tentang materi 1, yaitu materi tentang teori perdagangan praklasik dan klasik. Pendahuluan, teori perdagangan internasional yang sampai saat ini masih berkembang secara umumnya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu teori klasik, teori modern, dan teori keunggulan kompetitif secara umum. Rumusan masalah. Apakah yang dimaksud dengan teori praklasik? Yang kedua, bagaimana pandangan teori klasik menurut Adam Smith? Yang ketiga, apa saja kelemahan dari teori Adam Smith? Dan yang keempat, bagaimana pandangan teori klasik menurut David Ricardo? Baik, saya akan mempresentasikan tentang teori praklasik yang pertama. Pengertian dan perkembangan merkantilisme. Merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya disimpan oleh negara yang bersangkutan dan bahwa besarnya volume perdagangan global teramat sangat penting. Aset ekonomi atau modal negara dapat digambarkan secara nyata dengan jumlah kapital yaitu mineral berharga, terutama emas maupun komoditas lainnya yang dimiliki oleh negara, dan modal ini bisa diperbesar jumlahnya dengan meningkatkan ekspor dan mencegahnya impor sehingga neraca perdagangan dengan negara lain akan selalu positif. Merkantilisme mengajarkan bahwa pemerintahan suatu negara harus mencapai tujuan ini dengan melakukan perlindungan terhadap perekonomiannya, dengan mendorong ekspor dengan banyak insentif dan mengurangi impor, biasanya dengan memperlakukan tarif yang besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan merkantilisme. Ajaran merkantilisme dominan sekali diajarkan di seluruh sekolah Eropa pada awal periode modern, dari abad ke-16 sampai ke-18, era di mana kesadaran bernegara sudah mulai timbul. Peristiwa ini memicu untuk pertama kalinya intervensi suatu negara dalam mengatur perekonomiannya, yang akhirnya pada zaman ini pula sistem kapitalisme mulai lahir. Kebutuhan akan pasar yang diajarkan oleh teori merkantilisme akhirnya mendorong terjadinya banyak peperangan di kalangan negara Eropa dan era imperialisme Eropa akhirnya dimulai. Sistem ekonomi merkantilisme mulai menghilang pada akhir abad ke-18 seiring dengan munculnya teori ekonomi baru yang diajukan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations. Ketika sistem ekonomi baru diadopsi oleh Inggris yang notabene saat itu adalah negara industri terbesar di dunia. Adapun juga kebijakan pelaksanaan dan perencanaan ekonomi merkantilisme. Yang pertama, berusaha mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Yang kedua, meningkatkan perdagangan luar negeri. Yang ketiga, mengembangkan industri berorientasi ekspor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ide pokok merkantilisme. Yaitu, yang pertama ada suatu negara atau raja akan kaya atau makmur dan kuat bila ekspor lebih besar daripada impor. Yang kedua, ada surplus yang diperoleh dari selisih atau ekspor neto yang positif tersebut diselesaikan dengan pemasukan logam mulia, terutama emas dan perak dari luar negeri. Dengan demikian, semakin besar ekspor neto, maka akan semakin banyak LM yang dimiliki atau diperoleh dari luar negeri. Yang ketiga ada pada waktu itu logam mulia, emas maupun perak digunakan sebagai alat pembayaran uang, sehingga negara atau raja yang memiliki logam mulia yang banyak akan kaya dan makmur dan kuat. Yang keempat ada logam mulia yang banyak tersebut digunakan oleh raja untuk membiayai armada perang guna memperluas perdagangan luar negeri dan penyebaran agama. Yang kelima ada penggunaan kekuatan armada perang untuk memperluas perdagangan luar negeri. Ini diikuti dengan kolonialisasi di Amerika Latin, Afrika, dan Asia, terutama di abad XFI sampai dengan XVI. Baik, sekian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Ibu Agus Prabowo. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Bayu Anusia. Sekarang di sini saya akan membawakan materi tentang teori klasik. Yang pertama, pengertian teori klasik. Aliran klasik muncul pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, yaitu di masa revolusi industri, di mana suasana waktu itu merupakan awal bagi adanya perkembangan ekonomi. Setelah itu, yang kedua ada teori keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak merupakan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith. Menurutnya, suatu negara dapat disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Misalnya Indonesia memproduksi keris dan tidak memproduksi satelit pemancar. Sebaliknya, Jepang memproduksi satelit pemancar dan tidak memproduksi keris. Dengan demikian, perdagangan internasional akan terjadi di antara keduanya bila Indonesia dan Jepang bersedia bertukar satelit, pemancar, dan keris. Teori absolute advantage atau keunggulan mutlak didasarkan pada beberapa asumsi pokok antara lain. Yang pertama, ada faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja saja. Yang kedua, kualitas barang dan barang yang diproduksi kedua negara sama. Yang ketiga, pertukaran dilakukan secara barter atau tanpa uang. Yang keempat, ada biaya transport ditiadakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Bagus Pradewanga. Saya akan membawakan teori keunggulan kooperatif. Jadi, keunggulan kooperatif adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu, negara, maupun perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan menggunakan sejumlah biaya yang lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkan oleh pesaingnya. Keunggulan kooperatif dapat memberikan kemampuan untuk menjual barang dan jasa dengan harga yang lebih rendah daripada pesaingnya. Selain itu, keunggulan kooperatif juga dapat membantu para pengusaha menyadari margin penjualan yang lebih kuat. Pengeluaran biaya dalam jumlah cukup besar oleh pesaing yang memiliki keunggulan kooperatif belum tentu akan mendapatkan hasil lebih baik dibandingkan dengan yang lain dalam memproduksi barang dan jasa. Hal itu membuktikan bahwa suatu pengorbanan merupakan pengeluaran biaya atau modal yang lebih besar, belum tentu dapat menghasilkan suatu keuntungan. Dan saya akan membawakan teori kelemahan teori klasik menurut Adam Smith. Jadi teori Adam Smith ini juga memiliki kelemahannya juga. Dikarenakan dalam perdagangan internasional akan terjadi keunggulan absolut yang berbeda, di mana hanya ada satu negara yang memiliki keunggulan absolut untuk kedua jenis produk, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional yang menguntungkan. Teori keunggulan absolut tidak menjelaskan dengan mekanisme apa dunia memperoleh keuntungan dan output yang bagaimana dibagikan di antara para penduduk masing-masing negara. Dalam model teori keunggulan absolut, tidak menjelaskan bagaimana jikalau negara yang satu sudah mengadakan spesialisasi, sedangkan yang lain masih memproduksi kedua produk, bahwa labor produksi berbeda-beda, bahwa Adam Smith tidak terpikirkan adanya negara-negara yang sama sekali tidak memiliki keunggulan absolut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf.